47 juga sudah gak mudah lagi gitu nyari kerja. Terus ada yang nyeletuk kayaknya harus bisnis Bu gitu. Terus kira-kira bisnis apa? Bingung juga mau bisnis apa ya gitu. Di Cikarang itu kondisi hari ini antara yang jualan makanan sama yang beli itu lebih banyak yang jualan. Sampai ada yang nyeletuk gini, gimana kalau kita barter aja? Karena nggak ada yang beli. Itu dari beberapa bulan sebelum Ramadan ya. Puncaknya di Ramadan itu banyak sekali yang jualan, tapi sampai udah mendekati buka puasa itu masih utuh. Jadi terus saya gini, saya kemarin qadarullah ditawari gitu bisnis karena beliau nggak tahu siapa saya gitu ya. Jadi ditawari satu produk, diajak kelas bisnis. Dan saya ikut aja Bu, karena kita perlu belajar juga dari orang lain, bukan ikut bisnisnya ya, tapi belajar bisnisnya. Dan ternyata saya jadi makin Masya Allah, HNI itu luar biasa. Saya baru di tempatnya bagus, di gedung, salah satu gedung di Jakarta. Begitu masuk antri gitu, masuk lift, kita ngasih data dulu, nyimpen KTP dulu. Terus saya iseng sambil nunggu, Pak, Bapak sudah lama? Oh, saya udah ini gitu. Penghasilan saya udah besar gitu. Ibu, saya baru hari ini Pak gitu. Bapak dengan siapa namanya? Kenal. Pak boleh minta nomor teleponnya biar saya bisa belajar. Oh, langsung begini. Oh nggak bisa Bu, nggak bisa. Itu haram di kita gitu. Saya langsung astagfirullah. Kita ibu bukan jaringan saya, bukan tim saya, jadi kita nggak boleh berbagi. Berbagi apa namanya? Strategi. Gitu. Jadi ibu langsung aja komentarnya. Oh iya Pak. Saya tuh langsung astagfirullah pertama, dan kedua alhamdulillah saya ada di HNI. Di HNI ibu Proslan yang Proslan mau beda jaringan, beda ini. Saya yakin ini bukan timnya Bu Ira semua. Tapi Kak, apakah ada yang cemberut-cemberutan? Enggak. Debutan duduk? Enggak. Kalau depan udah keisi ya duduk di Belakang. Kalau mereka masing-masing punya kelompoknya masing-masing. Dan satu lagi, yang kedua, inilah bisnis yang Islami banget. Terlihat, terasa, dan kita bisa merasakannya. Karena di situ ada Bu, maaf yang pakai niqab, jadi campur gitu ya. Tapi di situ, misalnya saya dengan Pak Asep gitu ya, karena jaringan, plak-plak gitu. Tapi di HNI, insya Allah saya belum pernah melihatnya ya. Selama saya mendampingi Pak Jenial almarhum, itu saya belum pernah menyaksikan itu. Dan selalu tempat duduknya begini, ikhwan, akhwat gitu ya. Kalau di sana campur, suka-suka kita milih. Bahkan ternyata saya dengar nyuri dengar dari leader yang ngobrol, ternyata mereka biasa dengan bukan itu Bu, asli misalnya saya punya pasangan dengan pasangan yang lain saling gitu ya, itu juga udah biasa, saling maaf ya bahasanya mungkin genit gitu ya. Nah, jadi Masya Allah saya merasa bersyukur sekali. Ditambah saya nanya ke salah satu leadernya, kalau misalnya saya menjalankan bisnis ini, saya ada di posisi tertentu, terus saya meninggal, bagaimana? Udah Bu, stop, berhenti. Bisa diwariskan nggak? Enggak gitu. Padahal kita udah capek ya Bu. Nah itu bedanya, di HNI bisa Diwariskan. Sebenarnya dipindahkan, bukan diwariskan banget ya. Maksudnya hasilnya itu dihibah, dipindahkan ke ahli waris nomor ID-nya. Tapi hasilnya itu bukan harta waris gitu, yang nanti dikembangkan oleh ahli waris yang ditunjuk gitu ya. Dan Masya Allah di HNI ada Dewan Syariah yang
mengawasi supaya tetap sesuai dengan syariat Islam. Dan kalau ini pengalaman juga saya 1 tahun yang lalu, tetangga saya itu ini suaminya punya posisi di perusahaan, punya fasilitas mobil, handphone, laptop dan semuanya, dan suaminya itu punya beberapa rumah kontrakan, tapi istrinya itu adalah ibu suri di rumah. Artinya ibu rumah tangga banget gitu. Qadarullah, suatu saat beliau batuk, malamnya batuk, paginya istrinya ngantar anak sekolah, sekalian beli obat batuk di apotek. Pulangnya suaminya udah meninggal. 1 bulan kemudian saya datang. Saya kalau di Cikarang itu dikenal dengan Umi Putri gitu, karena anak saya Putri namanya, jadi panggilnya Umi Putri, bukan Ustazah tapi Umi Putri panggilan sehari-hari. Umi, saya mesti bagaimana? Saya nggak tahu mesti ngapain. Bagaimana saya menjalani hidup saya hari-hari ke depan? Nah, hari ini mungkin bapak-bapak yang Masya Allah ada 600 orang ya. Pernahkah Bapak terlintas di pikiran Bapak atau memikirkan sedetik aja, jika nanti malam pas saat saya tidur Allah panggil saya, maka saat itu juga istri Bapak jadi apa Pak? Jadi apa? Sendirian? Enggak kok, ada temannya Pak. Tapi kalau suaminya meninggal, istrinya jadi apa? Bapak aja nggak sanggup nyebutnya ya. Dan anaknya jadi ya. Apa yang Bapak sudah persiapkan ketika saat itu tiba? Apakah Bapak, mohon maaf banget ini karena berdasarkan pengalaman gitu ya, apakah Bapak sudah menyiapkan tabungan kalau istri Bapak jadi janda? Sudah Pak? Nanti sudah disiapkan ya. Kayaknya yang janda berarti haji dulu yang gitu. Karena ternyata jadi janda itu tidak mudah dan murah. Banyak fitnah baru, banyak harus beradaptasi dengan status baru itu tidak mudah. Lelah dan sulit sekali. Dan hari ini Masya Allah qadarullah, saya punya mentor juga di HMI yang janda ya. Kalau bukan Bu Ira ya. Hari ini ada yang maaf jadi janda. Yang muda. Siapa Bu? Siapa di sini yang jadi janda hari ini hadir? Ada 2, 3. tua saya tua. Oh, 5. Oh, ada di belakang saya. ada Yang muda ada. yang usianya masih 40 tahun ke atas. 40 tahun ke bawah, tapi sudah jadi janda. Ada? Yang usianya 50 tahun ke bawah? Ada? Oh, janda sepuh ya. Japu gitu. Janda sepuh gitu ya. Saya ingin tahu yang muda ada? Oh iya. Belum ada. Saya Jangan yang ada, Bu. ya berarti. Belum ada ya jangan ada. Tapi Ya kodal itu bapak-bapak. Bu, pernahkah ibu memikirkan kalau ternyata ibu yang dipanggil duluan? Berarti suami ibu jadi apa Bu? Duren. Tapi jadi duda itu juga gak mudah. Karena ini tetangga saya persis masalah. Biasa kerja aja, beliau nggak tahu, pokoknya istrinya yang mengurus semuanya. Bayar listrik, bayar SPP, beli beras, mesin nyuci, itu semua dikerjakan istrinya. Paginya masih sholat id, besoknya melahirkan, langsung meninggal. Anaknya lahir dengan selamat.
Itu suaminya nanya ke tetangganya, Bu, gimana caranya masak nasi di Magicom? Masya Allah. Ternyata jadi janda dan dia itu gak mudah. Bedanya kalau bapak-bapak gak ada masa idah. Begitu ibu dikubur udah bisa cari pengganti. Tapi malam itu juga berarti ibu juga udah bisa. Ya. Begitu istri bapak dicabut, bapak udah bisa cari gantinya. Tapi kalau ibu-ibu, bapaknya dipanggil. Kalau ibu-ibu nunggu 4 bulan, 10 hari gitu ya, Insya Allah. Tapi saya hari ini setiap sekali saya nanya sama bapak-bapak apa yang harus disiapkan. Jangan, karena ada salah satu hadis ya, mohon maaf dikoreksi gitu. Jangan pernah kamu meninggalkan keluarga yang lemah. Tapi kalau tidak dipersiapkan, bisa jadi. Karena kita misalnya kayak kalau almarhum itu kan diuji sakit dulu. Itu aja yang juga gak mudah gitu. Tapi seperti Ustadz Jidan kemarin, gak sakit, gak apa, langsung visanya turun gitu ya. Jadi sama-sama, walaupun kita udah, ya saya siapin, nggak pernah bersiap sebenarnya. Tapi kalau nggak disiapin lebih berat lagi. Kalau almarhum dulu Pak Jen tuh selalu bilang begini, Umi cukup jadi istri Abi dan ibu anak-anak Abi. Karena nikahnya telat Bu, usia 40 baru nikah gitu. Dan beliau mengoptimalkan 10 tahunnya. Targetnya sebelum 50 tahun Abi harus sukses mencapai punya bonus segini gitu. Karena kita nggak tahu siapa yang dipanggil Allah duluan, tapi Umi harus berlatih mandiri. Kalau setidaknya Abi yang dipanggil Allah duluan, maka Umi bisa melanjutkan. Walaupun itu nggak mudah juga, gitu ya. Apalagi kalau tidak dipersiapkan sama sekali. Dan kalau hari ini ibu-ibu, banyak sekali ya, 2 kali lipat jumlahnya. Kenapa selalu ibu-ibu yang datangnya lebih semangat dibandingkan bapak-bapak? Karena ibu di rumah tuh yang tahu harga beras naik, Pak. Bapak ngasih tepuk tangan ya Bu. Beras naik, bawang merah naik, cabai naik, tapi setiap hari bapak tetap minta sambal. Bapak nggak pernah mau diganti dengan misalnya apa gitu ya, Indomie gitu atau mie eni, nggak mau, tetap makan nasi. Dan bapak lupa kalau dulu seliter karena anaknya masih kecil. Beliau lupa kalau anaknya udah sama gedenya, porsi nasinya sama, berasnya tuh kebutuhan berasnya sama nggak Bu? Beda. Dan bapak nggak pernah sadar, kayak lupa ingatan gitu ya. Tapi ibu-ibu juga nggak apa ya, nggak sepenuhnya benar, karena ibu-ibu bisa jadi terlalu menyamankan suami ibu. Tuh, ya dikasih, mah ini untuk 1 bulan, cukup gak cukup dicukupin. Tapi pernahkah ibu bikin laporan, Pak beras naik kemarin bulan ini segini? Kasih tahu Bu. Iya betul. Dan suami-suami yang lagi masuk masa lucu-lucunya lagi. Kan saya menikah usia 23 tahun ya Bu. Suami saya 40 tahun. Jadi ketika saya 30 tahun, Pak Jen itu lagi lucu-lucunya. Dan jadi saya punya pengalaman, telah belajar mendampingi laki-laki yang masa lucu-lucunya gitu ya. Mungkin kalau ibu hari ini masih usia 40 tahun, suaminya masih 40 tahun, baru mulai lucu-lucu ya. Tapi masih bisa direm gitu. Nanti 45 kebutuhan
suami yang lagi lucu-lucunya itu sedikit berbeda. Dan kalau ibu nggak mau belajar, nanti bablas, jadi nggak lucu lagi. Yang tadinya gemesin jadi nyebelin gitu ya. Mohon maaf ya Bu. Jadi kalau hari ini ibu-ibu terlalu menyamankan suami ibu, maka istighfar, stop, mulai sekarang bikin catatan. Berapa kebutuhan ibu 1 bulan? Bulan kemarin, kadang kan ada, saya memang ini ya, buat yang untuk yang ED itu kadang ada yang suaminya, kemarin perasaan cukup kok sekarang enggak gitu. Padahal kan ada ini dana tak terduga gitu misalnya. Tapi kan kondangannya Bu, hajatan kemarin 1 orang, hari ini 5 bulan ini gitu ya. Belum ada yang melahirkan, belum ada yang sebentar lagi musim haji, tetangganya pulang gitu kalau di kampung ya. Biasa kasih apa gitu ya. Kan beda, itu ibu harus laporkan untuk suami-suaminya yang modelnya kayak suami ibu. Kecuali yang ya, mah cukup nggak bulan ini, kurang dia gitu, kurang Pak, ya udah ditambahin. Ada nggak yang kayak nggak ada? 1.001 gitu ya. Makanya ibu mulai sekarang ayo dicatat, laporkan, sehingga bapak-bapak itu tahu bahwa apa yang diberikan itu kurang, belum mencukupi. Dan akhirnya muncullah gregetnya, gimana cara nambahinnya supaya bisa tercukupi. Kalau anaknya 5 tahun sama 10 tahun itu beda Pak, jajannya beda. Kalau kemarin ciki, sekarang udah bakso. Kalau dulu baksonya seporsi 2 orang, sekarang masing-masing 2 porsi. Itu kan beda ya. Tapi bapak-bapak kalau nggak diingatkan itu, belum tentu terlintas dalam pikirannya. Oh, rasanya cukup. Ya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang nanya, kok bisa kurang? Kemarin kan cukup, uang dipakai kemana aja? Untuk apa? Sebenarnya dia tuh nggak marah Bu, tapi butuh penjelasan detailnya. Kadang-kadang kita sebagai ibu, sebagai istri, emosi dulu nggak Bu? Kan saya nggak ngapa-ngapain, nggak dipakai apa-apa kok, nggak beli jilbab, nggak aja gitu misalnya. Padahal jelasin aja. Soalnya dulu almarhum juga begitu. Pas saya minta tambah, Bi ini kurang ini, kok bisa? Awalnya saya, kan Bi juga nggak belanja Bi, gitu, nggak jajan yang aneh-aneh. Bulan depannya saya catat. Terus Bi ini laporannya, ini, oh gitu doang. Tapi habis itu diusahakan untuk ditambah. Jadi hari ini itu ya Bu dan bapak-bapak, coba tanya ke istrinya, ke ibu yang di rumah, bendahara, menteri keuangan di rumah, apalagi Bu, khodimah di rumah, babysitter di rumah, koki di rumah, itu tanya Kak, cukup enggak? Seperti halnya sebagai seorang sopir, bapak merasa nyaman karena bapak yang bawa mobil, tapi yang di belakang itu udah jungkir balik Pak. Tapi pernahkah bapak sebagai kepala rumah tangga nanya, Mah, selama jadi istri papa bahagia nggak? Pernah ditanya begitu Bu? Belum. Ada yang datang dengan pasangan? Ada yang datang dengan pasangannya? Nggak ada. Oh ada. Terus misalnya 1, itu baru 1 ya tadi. Begitu anak-anaknya sehat, pinter ngaji, pinter sholat, misalnya berprestasi, apakah ada andil bapak sebagai kepala rumah tangga? Bukankah tugas mendidik anak itu juga tugas bapak? Atau tugas khodimah di rumah? Suster? Kalau istri bapak hari ini kurang berkenan, kurang cantik, kurang pokoknya ada kekurangan. Coba Pak, tanya dulu Bapak, apa yang sudah Bapak berikan? Pingin istrinya kayak Sari, mandinya susu Pak. Ibu-ibu dikasih mandi apa? Mandi madu. Jadi sabun HN itu jangan dijual Pak, kasih ke istri. Ya,
tapi jangan kasih madu. Madu yang suka cakar-cakar. Ini kita ada waktu seperti jadi saya spontan gitu, maaf ya. Gitu. Jadi mulai sekarang barangkali tadi yang disampaikan Pak Hilman, ibu bapak belum jadi LED hari ini, barangkali ada orang yang belum ridho di sebelahnya. Kalau ibu mungkin pasangannya, suaminya belum ridho, bapak mungkin istrinya ada ganjil-ganjilnya, anak-anak yang merasa oh saya belum ada hutang pengasuhan yang belum ditunaikan, tahu-tahu anaknya udah gede. Terus diklaim gini, bapak di sana, bapak-bapak nih, anak saya pintar, hafiz 30 juz. Tapi pas ditanya, bapak sudah ngapain? Anak di pesantren. Berarti siapa yang dapat piala harusnya? Ustaznya. Karena bapak begini, saya kan kerja cari duit, Bu. Nah, tugas bapak, nanti tuh bahasnya sama Pak Madi ya. Tugas bapak sebagai seorang suami dan ayah itu gak cuma nyari duit. Tapi kalau nyari duit aja belum bisa mencukupi, bapak harus kerja lebih keras lagi. Kalau bapak hari ini belum punya tabungan 100 miliar, tadi yang disampaikan Pak Ilman, maka jangan berhenti di HNI. Karena gak cukup. Saya 5 tahun jadi janda. Itu kalau punya tabungan 1 miliar aja Pak, gak cukup. Tapi kalau hutang 1 miliar, insya Allah terbayar. Tapi kalau hari ini Bapak punya bonus di HNI 100 juta, Amin. insya Allah cukup. 100 juta di HNI, istri Bapak jadi janda, insya Allah cukup. Tapi kalau Bapak wariskan, tinggalkan tabungan 100 juta, itu nggak cukup, Pak. Demi Allah nggak cukup. Kurang Pak, ya betul. kurang nggak, Bu? Jadi kalau Ini pada mendadak warisannya karena yang ngomong pelaku gitu ya. Ya mikir gitu ya bapak-bapak. Biasanya memang model bapak langsung gini Bu. Karena nggak pernah terpikir ya Pak. Bisa jadi selewat hapus gitu ya, di delete gitu ya. Atau ibu-ibu juga kayaknya sama semudah kok, lama kayaknya. Betul? Pasti punya perasaan gitu. Soalnya saya juga begitu. Jadi kalau ibu-ibu hari ini semangat mengejar meraih LED-nya, bapak-bapak itu 10 kali lebih semangat dari ibu ini. Karena gini Bu, Pak mohon maaf ya, kalau Bapak punya bonus 100 juta, ya itu 100 juta tuh nanti ya dimulai dari 5 juta gitu bertahap. Misalnya nih dikunci dengan 100 juta, terus Bapak meninggal, insya Allah janda Bapak tidak mudah tergiur dengan pasangan baru. Karena udah cukup aman. Karena tantangan terbesar janda baru itu adalah yang pertama duit, materi. Ditinggalkan materi aja berat, apalagi nggak ditinggalkan materi. Ditambah kalau misalnya meninggalnya ujiannya sakit lama, hartanya habis, itu ditinggalkan dengan hutang. Siapa yang bayar? Presiden? Bapak Keluarganya. Ya. Jadikan, niatkan seandainya Allah panggil Bapak itu dipanggil duluan, izinkan Allah menjaga anak-anak dengan wasilah bonus HNI sehingga terjaga kehormatannya, tidak menjadi beban keluarga atau bahkan saudara-saudaranya atau teman-temannya atau siapapun. Karena ketika status jadi janda itu disematkan, maka banyak yang berubah. Yang tadinya teman jadi beda, yang tadinya loyal jadi enggak, yang tadinya mau ngobrol bareng jadi takut. Takut kenapa Pak?
Bu, takut kenapa sama janda? Takut digoda. Karena janda itu halal untuk bapak-bapak. Janda itu halal untuk suami ibu. Ya, itu yang harus juga tidak semua janda itu butuh menikah gitu ya, insyaallah. Saya nggak ketemu janda yang baru, Bu, padahal saya udah menyiapkan biasanya hadiah untuk janda baru. Karena janda itu sebenarnya bukan aib, tapi di masyarakat masih dianggap sesuatu yang serem gitu ya, serem. Jadi mereka agak sedikit khawatir kalau deket-deket dengan janda. Apalagi kalau saya deket-deket dengan bapak-bapak, itu lebih serem lagi gitu ya. Dekat sama Bu Ira aman karena beliau udah kenal luar dalamnya. Dan Masya Allah tadi saya sampai ngeblank ya, sebenarnya ngomong apa gitu. Tapi gini, apapun kondisi Bapak Ibu yang Bapak Ibu hadapi hari ini dengan segala kesedihan, kesusahan, apapun yang nggak enak, maka yang pertama kita harus diajarkan sabar dan sholat. Sabar itu dalam kondisi apapun, ujung-ujungnya syukur. Syukur dalam kondisi yang tidak kita sukai, yang kita sukai, yang kita benci, yang kita dapat, semuanya. Kalau yang kita sukai enak nggak Pak? Bu? Enak, tapi kalau yang nggak kita sukai itu berat. Tapi kita tetap harus bersyukur. Diajarkan sama Rasulullah, alhamdulillah dulu, baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersyukur dengan apapun yang kita terima, karena itu qadarullah, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi bersyukur dulu. Setelah itu sholat itu apa? Ibadah yang harus bergerak. Gak ada ibadah diam kecuali dalam kondisi yang sangat tidak mampu. Berdiri dulu, habis itu kalau nggak sanggup duduk, nggak bisa duduk baring. Sama dengan ikhtiar kita. Jadi kita sabar dengan kondisi apapun ujiannya. Nggak mungkin kalau kita pengen sukses terus kita nggak diuji sama Allah. Masa kita mau jadi LED, ujiannya jadi manajer? Itu sama kayak anak SMA, ujiannya anak playgroup. Nggak mungkin. Jadi kalau diuji dengan ujian yang besar, maka alhamdulillah ala bersyukur dulu, ikhtiarkan apapun yang ibu bisa lakukan. Dalam kondisi yang kita nggak bisa apapun, jangan putuskan berhenti. Karena orang yang memutuskan berhenti, dia nggak akan ketemu namanya sukses. Hari ini orang yang nggak jadi LED itu adalah orang yang memutuskan berhenti lebih cepat. Tapi orang-orang yang sampai di LED bahkan jadi platinum itu adalah orang yang ketika diuji dengan ujian yang berat, dia tetap terus berusaha untuk maju, melakukan ikhtiar. Apapun yang Allah lihat itu adalah prosesnya. Bagaimana kita menikmati proses, bahagia dengan prosesnya, ikhlas dengan prosesnya, hasil itu Allah yang menentukan. Bukan kita, bukan hebatnya Bu Ira jadi platinum PLC, tapi karena Allah melihat betapa Bu Ira itu sabar menjalani prosesnya dengan segala duri-durinya tadi, akhirnya muncul Ratu Ira sebagai mawarnya Bogor. HNI ya, mawarnya. Ibu-ibu ya, berduri banget. Kalau nggak berduri, itu namanya kampung. Ya. Itu di oseng loyo gitu ya. Tapi kalau mawar berduri, dipetik. Tempatnya di mana Bu? Kalau mawar di pasar, dijagain, dilihatin. Tapi kalau kangkung di oseng-oseng lagi udah selesai gitu ya. Nggak pernah ada orang yang majang kangkung di depan di ruang tamunya atau di kamar, nggak ada gitu ya. Jadi mahal gitu. Jadi insya Allah itu ya bapak ibu, dan untuk ibu-ibu yang hari ini suaminya belum semangat atau belum aktif di HNI, doakan terus, jangan pernah melawan
suami, karena suami itu laki-laki Bu. Laki-laki itu keras. Jangan dilawan dengan kekerasan. Ibu udah paham lah. Kalau melawan bapak dengan kekerasan, iya. Jadi ikhtiarkan dengan doa, karena sesungguhnya yang menggenggam jiwanya itu adalah Allah. Allah yang maha melemah lembutkan hati suami kita, suami ibu, suami ibu, sehingga tadi sharing dari Bu Susi itu luar biasa. Jangan pernah meninggalkan rumah dalam kondisi apapun tanpa ridho suami. Ibu HS, jangan ini, ibu izin HS. Tapi setelah HS, nongkrong dulu. Abis itu nengok bayi gitu ya. Padahal izinnya kemana Bu? Izinnya perlu diperbarui nggak? Wajib, karena tadi izinnya HS di satu tempat. Kalau ibu HS, ada jadwal HS, ada mitranya yang tidak diizinkan sama suaminya, kira-kira ibu gimana? Marah? Kesel sama mitranya? Tetap harus tinggal di rumah sampai turun ridho dari suaminya. Kenapa? Karena kalau suami ridho, Allah juga ridho. Kalau suami nggak ridho, susah untuk bisa. Suaminya namanya Ridho. Jadi ridho terus. Iya, nanti cari suami yang nggak ridho namanya ridho ya Bu, biar ridho terus gitu ya. Jadi itu tadi kalau yang masih punya pasangan, setelah Allah dan Rasulnya itu suami. Kalau yang nggak punya suami, cari suami. Bapak provokator nih. Ya insya Allah itu ya. Karena udah jam saya tutup dengan salah satu, nggak tahu ini pantun atau apa, tapi tiba-tiba janda gitu ya. Ketika seorang janda tak lagi ingin menikah, tapi yang pasti butuh duit berlimpah. Jadi janda tidaklah mudah dan murah, tapi HNI menjadikan wasilah, menjadi wasilah janda hidupnya lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.